malam, ketemu lagi di akun Instagram Tanya Kak Rani. Malam hari ini Kak Rani nggak sendirian nih, kembali lagi bakalan ngobrol santuy menemani hari Jumat malam kalian, tentunya bersama seseorang yang spesial. Halo Mbak Berta, Pena Training Center. Selamat malam, terima kasih udah join. Nah teman-teman, kali ini ngobrol santuinya Kak Rani akan ditemani oleh seorang psikolog yang spesial. Ternyata sahabat alumni juga sama Kak Rani ini, rekannya dari Mbak Berta dari Pena Training Center juga. Makasih ya udah mengenalkan kami. Seorang psikolog yang masih muda, cantik juga, kece ya kan. Terus kemudian beliau ini berasal dari Sulawesi dan saat ini berpraktek di Toraja ya. Toraja, Sulawesi Selatan, jauh banget ya, tapi karena semuanya sekarang serba online, jadi kita tidak terbatas jarak dan waktu ya, Kak Berta ya. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa saling berkolaborasi, dan itulah asiknya kita punya banyak teman sejawat, sama-sama psikolog, jadi tidak terhalang oleh jarak, oleh waktu ya. Nah, Kak Iin ini sendiri spesialisnya adalah, suara guntur di sini lagi hujan deras ya teman-teman ya. Jadi Kak Iin sendiri ini spesialisasinya adalah psikolog pendidikan dan psikolog klinis anak. Kalau Kak Berta ini spesialisnya psikolog klinis anak nih. Yuk ditunggu kapan jadwalnya, kita nanti nge-live bareng lagi ya Kak Berta ya, dengan tema-tema spesial ya. Ini psikolog favorit Pena Training Center. Wow, oke. Ya, jadi Kak Iin ini spesialis banget, dipanggil dari Toraja untuk malam ini nge-live bareng Kak Rani. Temanya itu keren banget. Jadi seluk-beluk dunia psikologi. Itu kayak judul yang udah Kak Rani tulis di bawah. Kapan sih saat yang tepat untuk seseorang itu menghubungi dan mencari psikolog untuk berkonsultasi? Bukan mencari psikolog untuk berhutang ya. Enggak bercanda. Dan ini malam hari ini Kak Rani, tapi ini kayaknya pinnya kalau di Instagram jadi kebalik ya layarnya ya. Hello, hi, I am a psychologist. Nah ini. Ya, jadi itu tadi temanya, kapan sih seseorang itu sudah saatnya untuk mencari bantuan psikolog. Nah, terus nanti kita akan membahas juga bedanya apa sih antara psikolog dan psikiater. Mungkin masih banyak orang-orang, teman-teman yang bingung ya, psikolog sama psikiater itu bedanya apa? Kalau saya mengalami ini, saya harusnya ke psikolog atau saya harusnya ke psikiater. Terus kalau ke psikiater tuh kalau gangguannya apa aja, misalnya kayak gitu. Terus nanti juga kita akan membahas banyak, Kak Rani udah siapin list pertanyaan ini di sini. List pertanyaan ini, pertanyaan yang paling sering masuk dan paling sering ditanyakan orang-orang ya. Jadi Kak Rani udah tulis ada 10 pertanyaan di sini. Ini pertanyaan yang paling klasik sebelum seseorang pergi ke psikolog tuh biasanya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seputar kayak gini nih. Nanti juga Kak Rani, banyak juga nih teman-teman yang ngomong gini. Tadi malam juga habis ada yang DM Kak Rani ngomong gini, Kak, saya tuh udah lama banget merasa mengalami gangguan mental, ya kan? Terus saya sebetulnya pengen ke psikolog, tapi kata teman-teman saya ke psikolog itu mahal. Bingung juga ya jawabnya ya, mahal atau enggak tuh relatif ya. Jadi nanti juga akan Kak Rani bahas sebetulnya ke psikolog itu perlu apa aja yang perlu kita siapin, termasuk budget gitu ya. Jadi ke psikolog tuh mahal nggak sih, dan harus budget berapa yang harus kita siapin ya. Oke? Kita tunggu ya, habis ini Kak Iin bakalan masuk. Mana ini psikolog dari Toraja kok belum muncul? Kita panggil ya, kita panggil nanti hitungan ketiga biar dia masuk. Sebelumnya Kak Rani akan sapa dulu ya teman-teman yang udah join di sini bareng sama kita. Ko Andi Jiang, terus Mun Fatin, Rizka Andriani, terus Ronald Rambu, lalu ada lagi ya. Oke. Buat teman-teman yang udah join, kita tunggu ya Kak Iin ini. Kenapa ini Kak Iin belum join nih? Mungkin ada gangguan ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai nih ya, sebelum kita mulai bersama Kak Iin ya, teman-teman sebetulnya familiar nggak sih dengan kata istilah dunia psikologi gitu loh. Jadi kalau ada yang masih teman-teman bingung atau penasaran atau pengen tahu, bisa langsung ketik di kolom komen ya terkait dunia psikologi, profesi psikolog, terus pendidikan kayak apa sih yang harus kita tempuh
untuk menjadi seorang psikolog gitu ya. Tentunya nggak mudah ya, tentunya nggak gampang. Tapi karena mungkin kebutuhan akan psikolog di Indonesia itu bisa dikatakan belum memenuhi kuota ya, belum memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Jadinya mungkin kadang-kadang masih ada beberapa orang di daerah-daerah tertentu yang merasa psikolog tuh apa sih Kak gitu. Psikolog tuh kerjaannya ngapain sih gitu, ngurusin orang gila ya Kak. Kayak gitu ya. Jadi nanti kita bakalan bahas bareng. Sebetulnya seorang psikolog tuh kerjaannya ngapain aja sih teman-teman? Oke ya. Terus dan yang terpenting indikator apa aja yang menandakan bahwa sudah saatnya untuk kita mencari bantuan seorang psikolog. Nah, ya memang sih harapannya kita bisa menyelesaikan semua masalah kita sendiri. Tapi kadang-kadang nggak selalu kenyataan berjalan mulus seperti itu. Dan kadang kita perlu bantuan orang lain, salah satunya bantuan seorang profesional, yaitu psikolog gitu ya. Oke, di mana nih Kak Iin? Saya panggil lagi ya. Kak Iin, silahkan join bersama kita. Yes. Oke. Nah. Ayo teman-teman, buat Anda yang lagi nonton ini, silahkan Anda tanyakan. Apa sih yang kalian pengen tahu seputar dunia psikologi? Silahkan ya. Oke. Nah, ini dia nih Kak Iin. Akhirnya. Mungkin tadi lagi terganggu sinyalnya ya teman-teman. Nah, ini dia nih Kak Iin yang tadi saya ceritakan gitu, psikolog dari Toraja yang akan ngobrol sama kita. Lagi gangguan sinyal. Jaringannya lagi ini diajak kompromi ya? Dulu. Oh, ini apa namanya, di speak ya tadi jaringannya ya? Di speak dulu baru mau. Hai, selamat malam Kak Iin. Waduh, penasaran ini pingin ngobrol panjang dan lebar. Kita ternyata satu alumni ya, Unika Sugio Pranoto ya Kak ya? Iya, dan baru sadar ya pas mau live. Iya, baru saling melihat profil satu sama lain ya. Iya. Kak, tapi kita ucapin terima kasih dulu nih buat Kak Berta Siregar ya. Kemarin karena saya habis nonton live-nya Kak Berta dan Kak Iin jadi terinspirasi nih. Kita jadi kenal ya. Iya benar, berkat Kak Berta kita bisa kenal. Ini Kak Berta juga join kok, udah join dari awal kok Kak Iin. Oh iya, bagus. Hai Kak Berta. Ini kita menyapa dulu ya Kak Iin yang udah join lagi ya Kak Iin ya, sebelum kita berlanjut ya. Oke, ada Gabriela ALG nih. Ini rekannya Kak Iin nih kayaknya nih. Iya, mahasiswa profesi psikolog juga yang masih menempuh studi. Oke, salam kenal. Ada Kriesta, Apanggalo, ya Amoke WP 2000. Selamat malam kakak-kakak, selamat malam Apanggalo. Ada Gabriela ALG, halo ya, selamat malam. WP 2000 malam Kak, ya malam. Hai semuanya. Gimana Kak? Itu orang Toraja semua tadi yang disebutkan tuh. Apanggalo itu adikku. Oh, pantesan marganya sama ya, Panggalo ya. Iya. Ini pasukan Toraja ya. Ini ada lagi yang join nih. Agustri PYG. Cantik kata Apanggalo. Iya, Kak Iin. Oke, kita malam ini akan ngobrol panjang lebar ya, Kak Iin ya. Ini saya udah pakai. Ayo, Kak. Ya, hi, I am a psychologist. Tapi kebalik ya kalau di layar Instagram ya. Kalau di layar kebalik ya. Kebalik ya. Udah dijelasin Pak Karani. Oke. Udah dibacain. Apanggalo, selamat malam Kak Rani, selamat malam. Salam kenal Bongi Melo. Apa tuh artinya ya? Itu selamat malam dalam bahasa Toraja, Kak Rani. Oh, aduh. Jadi orang Toraja nih ya malam ini ya. Gimana kalau kita mengawali dengan Kak Rani nyanyi dulu nih? Waduh. Dengar-dengar katanya Kak Rani ini loh. Mandarin. Dengar dari mana nih Kak Iin? Ada yang kasih tahu. Bocoran ya. Kabar burung ya Kak ya.
Boleh Kak, nanti di akhir session kalau kita ada waktu gitu ya, setelah kita ngobrol-ngobrol nanti saya bawain sebuah lagu ya Kak ya. Oke. Ya, oke nanti ya. Terima Bagaimana kasih buat Kak? semua yang udah gabung. Kita Ya, mulai aja ini. boleh. Ayo. Ya. Jadi kan gini ya Kak Rani, di sini sih nggak tahu kalau di tempatnya Kak Rani gimana. Cuma kalau di Toraja Mm-mm. itu orang tuh masih awam sama dunia psikologi. Jadi kadang Oke. kalau dengan psikologi tuh langsung kayak ketemu itu, kamu orang psikologi ya? Coba baca aku orangnya gimana sih? Kayak gitu. Emang pikir Oke. kita dukun kali ya Kak ya. Iya, Terus iya. kadang Terus kalau ngomongin psikologi tuh pikirnya, oh berarti ngurusin orang-orang sakit jiwa nih. Nah kalau menurut Kak Rani sendiri nih, yang udah lama menjalani profesi ini, Mm-mm. psikolog itu sebenarnya siapa sih? Oke ya. Ini pertanyaan menarik ya. Sebetulnya Kak Iin pun juga bisa menjawab ya, karena kita sudah Iya, melalui serangkaian proses ya, Kak Iin baru menjadi seorang benar. psikolog gitu ya. Oke, buat Benar. teman-teman nih, mungkin juga bagi para pendengar dan teman-teman juga di luar sana, sering bingung sebetulnya psikolog itu siapa dan apa sih yang udah dilakukan sampai bisa disebut menjadi seorang psikolog gitu ya. Nah, psikolog itu sebetulnya bukan seorang dokter, jadi sering banyak banget yang salah sebut nih Kak Iin, termasuk klien-kliennya Kak Betul. Rani sendiri, seringkali, dok, bu dokter, bu dokter, bu dokter, bu dokter gitu. Jadi mereka masih bingung nih, dikirain dokter gitu ya, Iya. dokter yang menangani kejiwaan. Terus banyak juga yang bilang, bu dokter saya minta obat dong biar bisa tidur nyenyak nanti malam. Nah, misalkan kayak gitu. Lalu Hmm, mereka mencari psikolog gitu. Padahal sebetulnya kita itu bukan dokter gitu ya. Kita itu adalah betul. orang-orang yang menempuh pelajaran sarjana psikologi, terus kemudian melanjutkan ke magister profesi psikolog. Nah, itulah Mhm. barulah kita bisa disebut sebagai seorang psikolog. Jadi kita bukan menempuh pelajaran kedokteran gitu ya. Kalau nanti yang pelajaran kedokteran nanti ada lagi profesi yang lain ya, Kak Iin ya. Iya, Jadi benar-benar. psikolog itu bukan seorang dokter, teman-teman, tapi kami sudah melampaui sarjana psikologi dan kemudian mengambil magister profesi psikolog. Begitu. Ya, benar-benar. Iya, jadi kalau misalnya masih ada yang bingung psikolog itu apa sih? Ya itu tadi Kak Rani udah jelasin ya. Ya, Jadi ya. jadi kalau yang dibilang psikolog itu ini jadi ahli ahli psikologi atau praktisi Yes. psikologi Ya, ya. yang sudah menempuh pendidikan profesi Ya, psikolog itu yang disebut sebagai psikolog. Nah, jadi betul. udah jelas ya psikolog itu Hmm, apa. Kemudian dalam psikologi itu sendiri, psikolog itu kan punya beberapa jurusan. Ya, betul. ada seperti Kak Rani ini kan spesialis klinis dewasa ya Kak ya. Hmm. Bidang psikolog itu apa aja Kak? Oke, ya. Jadi, ini juga info buat teman-teman. Jadi kalau kita sebagai seorang psikolog itu bedanya yang kita pelajari dengan teman-teman dari bidang yang lain, kita lebih spesifik mempelajari tentang kejiwaan manusia, teman-teman. So, kita nggak mempelajari seperti pengobatan secara medis, farmakologi, dan lain sebagainya. Kita lebih fokusnya ke karakter manusia, kepribadian manusia, terus kemudian pola pikir, emosi, kejiwaan manusia tuh kayak gimana gitu. Manusia loh ya, jadi yang makhluk yang di luar manusia kita nggak Hmm. belajar. Oke, khusus manusia aja pembahasannya. Oke, nah lalu di dalam dunia psikologi sendiri tuh banyak sebetulnya pembagiannya ya Kak Iin ya, seperti tadi disebutkan Iya, di iya, ada awal. beberapa. Kalau Kak Iin sendiri spesialisnya ke psikologi pendidikan dan psikologi klinis Iya, anak, gitu kan kan. ya Kak ya. Iya, Kak Rani perkembangan anak. perkembangan anak. Kalau Kak Rani itu psikolog klinis dewasa. Ada juga nih di luar Mm-mm. sana yang ada psikolog spesialis sosial, psikolog Mm-mm. spesialis industri, spesialis Ya, pendidikan. Mungkin juga masih banyak ya bidang-bidang yang lain. Sekarang Kak In semakin berkembang ya, psikolog forensik juga ada ya sekarang ya. Nah, jadi teman-teman penjurusan dari dunia psikologi itu luas sekali gitu dan kita tuh bisa mengembangkannya hampir di semua aspek ya, aspek kehidupan ya, Kak In. iya benar. Iya, Untuk menjadi seorang ibu, jadi walaupun kita udah Mm-mm. untuk jadi seorang Jadi ibu rumah walaupun kita tangga udah pun psikolog ini, oh iya ya benar, tetap harus belajar. tetap harus belajar. Tetap kepake ya, Kak In ya, pengalamannya ya, tetap terpakai ilmunya ya. Spek Oke. pokoknya. Baik ya. Oke. Oke, terus tadi kita kan itu bahas ya kalau ngomongin psikologi itu orang selalu mengkaitkan dengan eh,
orang stres, kayaknya orang yang pergi ke psikolog Ah, itu orang gila ya. Itu ya, 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 gimana? ya, ya, Benar betul, nggak betul, sih? betul, betul. Mitos itu mitos atau fakta gitu ya, Kak ya? Oke, ya. Dulu jujur aja ketika Kak Rani mau masuk ke jurusan psikologi, terus ngomong sama orang tua, juga orang tua tuh ngirainnya gitu loh, Kak Iin. Kamu ngapain sih masuk ke jurusan yang ngurusinnya orang gila gitu? Malah nanti kamu makin stres loh. Udah masuk jurusan aja yang apa namanya gampang untuk cari duit gitu. Nggak usah Hmm. ngurusin masalah orang gitu. Kayak gitu ya kan. Nah, apakah seorang psikolog itu mengurusi orang gila? Iya, ada bidang psikologi yang urusannya dengan orang gila gitu ya. Tapi tidak semua psikolog berurusan hanya dengan orang gila saja atau orang yang bergangguan mental gitu. Contohnya nih, tadi psikolog ada yang berkutat di bidang pendidikan, industri, organisasi, kemudian sosial, bidang perkembangan, bidang forensik dan lain sebagainya gitu. Tapi mungkin kalau psikolog yang klinis dewasa identiknya dengan mengurusi orang gila ya, orang bergangguan ya, Kak Iin ya. Padahal nggak selalu juga ya. Bener. Ya, betul ya. Jadi Kak Rani Terus sering ketemu dong orang-orang kayak gitu ya. ya betul. Kak Rani dulu ketika magang juga salah satu tempat magangnya adalah di rumah sakit jiwa ya teman-teman. Jadi memang kita sebagai seorang psikolog, apalagi kalau sudah mengambil magister profesi psikolog di S2, kalau penjurusannya kita adalah klinis dewasa, kita diwajibkan untuk magang di RSJ. Nah, itu kita akan ketemu dengan orang gila sebutan untuk orang awam ya, orang bergangguan mental dan lain sebagainya gitu. Memang iya, memang betul. Tapi tidak semua psikolog urusannya cuma dengan orang gila aja, kayak gitu. Ya benar. Seperti saya kan spesialisnya pendidikan. Jadi waktu Ya, praktek itu lebih banyak di sekolah. Jadi ah, terus oke. jangan dipikir itu di sekolah ada anak yang gila dong. Enggak. Kalau yang di pendidikan tuh lebih menangani anak-anak yang bermasalah di Ah, pendidikan ya. dalam kesulitan Betul, betul. belajar kayak gitu, Betul. membantu anak yang mungkin kurang kayak gitu. Jadi nggak selalu kalau psikolog itu ngurusin orang gila, enggak. Bukan Tapi cuma itu lebih ke kerjaannya ya. kita ngurusin orang yang memiliki masalah dan Yes, membutuhkan betul. bantuan kita. Ya, Hmm. gitu ya Kak. Betul sekali. Ya. Hmm. Nah, Lanjut, terus Kak. kemudian Hmm. kemudian ada yang nanya lah. Jadi fungsinya psikolog itu apa? Tadi Ah, kan kita oke. udah orang gila lah. Terus Mm-mm. fungsinya apa? Oke, oke. Nah, kalau kita mau ngomong soal fungsi nih, ini tergantung bidangnya ya, bidangnya si psikolog itu Mm-mm. sendiri ya. Kalau psikolog Ya, industri dan organisasi, mungkin mereka bisa berkutat di bidang HRD, rekrutmen karyawan, pelatihan, training, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau psikolog pendidikan sendiri, berarti mereka eh, berfungsi sebagai seorang pembimbing gitu kan, pembimbing untuk ya, anak-anak yang mungkin punya masalah atau hambatan di bidang pendidikan seperti yang Kak Ain lakukan gitu kan ya. Nanti mungkin bisa cerita lebih banyak ya Kak ya. Terus kemudian ya, juga mungkin memberikan advice juga ya dan menjadi penjembatan antara orang tua dan anak ya. Anak-anak yang punya gangguan mm-mm. belajar mungkin atau hambatan apapun itu gitu kan. Kalau di dunia klinis sendiri, psikolog ini juga sama. Sebetulnya psikolog itu menjembatani gitu ya antara si klien. Ya, Kalau misalkan seperti Kak Rani deh, misalkan seperti Kak Rani melakukan konseling dan psikoterapi gitu. Apa sih yang akan didapatkan oleh seorang klien setelah ketemu dengan seorang psikolog? Kenapa sih saya harus ketemu sama ya, seorang psikolog gitu kan? Nah nanti Kak Rani akan uraikan juga di sini gitu. Kenapa sih kita tuh harus ketemu sama psikolog? Apa sih tanda-tandanya kalau kita tuh udah nggak bisa istilahnya menghandle masalah kita sendiri gitu ya Kak ya. Nanti akan Kak Rani ya sebutkan ada benar. beberapa ciri-ciri gitu. Dan tentunya ke psikolog itu manfaatnya pasti banyak banget gitu ya. Tapi Ya satu benar. hal yang paling penting psikolog itu akan membantu Anda untuk menemukan seperti apa ya istilahnya ya. Mungkin bahasa awamnya pencerahan baru gitu ya. Mhm. Pencerahan baru Betul. atau solusi atau jawaban atas permasalahan atau hambatan yang Anda alami gitu. Jadi psikolog ini Mhm. fungsinya sebagai seorang fasilitator gitu ya Kak ya. Kami itu bukan Ya, bukan yang akan menyelesaikan masalah Anda, tapi kami akan membantu Anda untuk menemukan jalan keluar, solusi dari permasalahan atau gangguan yang sedang Anda alami gitu. Bisa juga kita ya juga benar. menjadi moderator atau fasilitator ya Kak, misalkan untuk masalah-masalah Ya, family, masalah-masalah pasangan rumah tangga misalnya seperti itu. Kami pun juga bertugas di sana tuh untuk melihat celah di mana sih hal-hal yang kadang-kadang pasangan suami istri itu apa ya nggak bisa lihat atau nggak bisa selesaikan sendiri. Nah kita akan berfungsi sebagai di tengah-tengahnya gitu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kira-kira kayak gitu. ya.
Nah, seperti yang dibahas tadi itu kan nggak kita psikolog kalau misalnya ketemu sama psikolog, baca aku dong, aku orangnya gimana, nggak gitu. Betul. Aku ngalamin menjalani proses, misalnya mulai dari kita melakukan asesmen psikologis. Nah, dari asesmen itu kemudian kita mendiagnosa. Dari hasil diagnosa itu baru kita menentukan intervensi. Nah, ternyata orang ini ada kelemahannya di sini. Ternyata ada masalah di bagian ini. Di bagian itulah yang kita tangani. Jadi nggak asal-asal ketemu langsung diselesaikan. Kayak bikin kue aja satu kali jadi, enggak kan? Ya, betul, proses ya. Jadi yang kita baca, yang bisa kita baca cuma tulisan dan buku ya Kak, bukan orang ya. Itu kan nggak bisa dibaca, tapi kita perlu menilai dulu. Dan itu ada rangkaian prosesnya, nggak langsung disulap jadi gitu, enggak ya Kak Rani. Pendalaman dulu ya Kak ya. Nah, dalam psikologi itu, dalam profesi psikolog itu ada hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Dan pasti ini masih banyak yang jadi kita perlu tahu, teman-teman perlu tahu apa aja sih yang sebenarnya boleh dan nggak boleh psikolog itu lakukan. Ya, oke. Kak Rani dulu, Kak Rani, silakan. Oke, ya ini mungkin nanti juga berkaitan dengan tema satu hal yang akan nanti kita bahas ya Kak ya. Mungkin perbedaan antara psikolog dan psikiater ya. Tapi saya sekarang bahas dari sudut pandang si psikolog dulu sendiri ya Kak ya. Hal-hal yang boleh dilakukan. Saya ngomong karena pengalaman saya sebagai seorang psikolog klinis dewasa gitu. Tugas dan ranah saya adalah sebagai seorang konselor, dalam hal ini melakukan konseling, kemudian juga melakukan psikoterapi terhadap si klien, melakukan bimbingan, evaluasi, pendampingan, jadi hal-hal seputar itu. Nah, tadi kembali ke topik yang awal nih, banyak banget orang bertanya gitu, Bu, bisa kasih obat buat saya nggak? Nah, itu tentu nggak boleh dilakukan dan tidak bisa dilakukan, gitu ya. Jadi ranahnya sampai di situ. Ya, jadi sekali lagi psikolog itu hanya kami mendalami kejiwaan seseorang, tapi bukan mendalami hal-hal yang di luar itu, gitu. Terus kemudian juga banyak juga nih, kayak ini dari pengalaman-pengalaman yang udah ada ya Kak ya, orang itu banyak pergi ke psikolog juga, itu dia ternyata mengalami hal-hal yang berkaitan dengan dunia magic lah dan lain sebagainya, gitu loh Kak Iin. Kenyataan yang terjadi di sini gitu. Nah, jadi ini juga jadi satu hal yang cukup membingungkan ya, maksudnya gimana sih, sampai di mana sih seorang psikolog itu boleh masuk ke ranah permasalahan si orang tersebut gitu ya. Kita tuh batasnya tuh sampai di mana gitu kan. Nah, itu kalau dari sisi seorang psikolog klinis dewasa Kain. Jadi batas-batasnya tuh jelas sih. Untuk memberikan obat dan lain sebagainya itu tentu nggak bisa gitu ya. Atau mungkin itu deh, mungkin itu ya. Kalau dari Kain gimana selama ini yang dari sisi pendidikan gitu? Kalau yang saya tambahkan di sini, ada banyak hal sebenarnya yang nggak boleh dilakukan oleh psikolog. Salah satunya itu adalah kita harus menciptakan batas kita dan klien gitu. Dalam kode etik kita sendiri itu ada jelas dikatakan bahwa tidak diperkenankan ada hubungan yang intim antara psikolog dan klien kayak gitu. Jadi memang kita harus memberikan batasan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh memaksakan. Jadi kadang misalnya ada orang tua nih yang datang, itu anakku tolong dikonseling dong. Nah, kita balik lagi ke anaknya mau apa enggak. Tapi kalau anaknya enggak mau, kita nggak bisa paksa. Itu yang memang nggak boleh dilakukan oleh psikolog. Karena ketika kita menangani klien, kita harus memastikan bahwa klien itu bersedia untuk kita bantu. Tapi kalau misalnya kliennya tidak bersedia, berarti kita tidak berhak untuk memaksa klien. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita melakukan konseling, kita itu ke klien bukan menaruh simpati, tapi biasanya klien itu membutuhkan empati, karena mereka membutuhkan itu untuk emosinya. Kemudian yang berikutnya dimerahasiakan, iya nggak Kak Rani? Ada ya di kode etik ya Kak? Iya, betul. Kita harus merahasiakan. Apalagi kalau misalnya kliennya minta, tolong jangan beritahu ke keluarga kayak gitu. Jadi ada kasus yang dimana klien itu memiliki pikiran untuk bunuh diri, tapi dia meminta kepada psikolog untuk tolong jangan kasih tahu orang tua. Nah, ya itu kode etik. Ya mau nggak mau kita nggak, tapi kita nggak bisa kasih tahu ya, dilema ya Kak Rania kalau kayak gitu.
betul. Kasus-kasus yang Tapi berat seperti itu ya. ya, balik lagi kita tetap harus pegang kode etik kayak gitu. Yes. Kemudian yang nggak boleh lagi itu dalam proses konseling kita nggak bisa menghakimi. Walaupun sebenarnya dalam hati, ih kamu sebenarnya tuh salah, kamu tuh nggak boleh gini. Tapi nggak bisa, kita nggak boleh menghakimi. Kita tetap harus berada di posisi yang netral, Kak Ani, kayak gitu. Itu sih tambahan dari saya. Oke, ini juga ya, Iya. Kak, seperti memaksakan kehendak atau apa ya, mungkin nilai atau prinsip hidup kita ke diri si klien itu pun juga dilarang ya, Kak Iin ya. Iya, kadang kita nggak sadar. Ih, saya kan begini, berarti harusnya kamu bisa. Kadang itu kita nggak sadar sih. Iya. Makanya kita dituntut profesional banget. Ya, oke. Lalu juga ini ya, Kak Iin, apalagi kalau sampai terjadi baper atau jatuh cinta dengan klien, aduh, itu Itu gawat sangat-sangat itu. don't do banget ya. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Kenapa, Kak? Misalnya udah terjadi kayak baper-baperan gitu gimana dong? Saya rekomendasikan ke Kak Rani aja kali ya, ada klien Nah, kayak gitu. iya, ini juga pertanyaan menarik sih, Kak. Misalnya namanya juga kita manusia ya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya, Kak Iin. Tapi sebagai seorang manusia, kadang kita nggak bisa apa ya, mengingkari gitu. Kita juga punya perasaan ya, Kak Iin ya. Kadang-kadang Ya, lagi melakukan konseling ke klien, ada kemungkinan kita akan terbawa, meskipun belum tentu terbawanya ke arah jatuh cinta ya. Mungkin juga terbawa sedihnya, perasaannya dan lain iya. sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan nih sampai kita terlalu baper atau kebawa perasaan dengan si klien, disarankan mereferensikan klien tersebut ke psikolog yang lain ya, rekan sejawat ya, Iya, Kak Iin ya. Jadi di mana kita merasa udah nggak bisa profesional lagi nih karena sudah terbawa perasaan sama si klien, ya udah referensikan aja ke orang lain. Jadi hubungannya berubah nih, nggak lagi psikolog dengan klien, tapi mungkin jadi temen atau apa. Yang penting sudah nggak jadi klien, ya it's okay, terserah kalian gitu mau ngapain gitu ya, Kak ya. sebaliknya juga kalau misalnya kita udah ngerasa klien ini kayaknya udah udah nggak wajar nih ke Ya, saya, itu juga kita bisa yang kita rekomendasikan selama kita udah nggak mampu menghandle ini, kita udah nggak bisa profesional menghadapi klien yang kayak gitu, ya kita nggak apa-apa, kita rekomendasikan ke teman sejawat yang lain. Gitu. Sama ini ya Kak ya, Kak Iin, kadang-kadang juga ada kasus tertentu yang kita merasa, aduh nih kok kayaknya udah berat ya, atau saya kok kayaknya nggak sanggup nih ngatasin kasus yang kayak gini gitu. Nah itu juga saatnya kita harus mereferensikan ke yang lebih ahli atau spesialis di bidangnya gitu ya Kak ya. Jangan Ya, memaksakan betul. diri Itu intinya ya. ya itu ada di kode etik juga kan ya Kak. Kalau Ada, misalnya ya memang betul, kita udah betul. nggak mampu, ya kita harus oper gitu ke teman sejawat Ya, daripada betul, kita betul. salah diagnosis kayak gitu, atau Betul, kita salah betul. instruksi. Yes, ya Nah, Kak. oke. Berarti Kak ini itu kayaknya udah menyapa kejawab. dulu. Banyak pertanyaan Oh dan ya, ada sapaan yang masuk nih, Kak Iin. cintaku kandas oleh kode etik. Ini ada dari mana nih tadi? eh Mulai dari atas ya, Gabriela ALG, baca aku Kak. Waduh, lah ini dia nih. Ini pertanyaan klasik ya Kak Iin ya, ketika kita lagi naik taksi atau naik pesawat atau naik transportasi umum, misalkan duduk di sebelah Iya. orang gitu, terus orang bertanya, Mbak kerjanya apa? Psikolog gitu. Pasti pertanyaan pertama yang paling sering diajukan, berarti bisa baca saya dong Mbak gitu. Saya ditebak dong orangnya kayak gimana. Pasti Ada ya Kak lagi ya, yang ngomong sering ya. gini, nggak mau deket-deketan, nanti tahu semua yang aku Iya, iya, pikirkan kayak iya. gitu. Kayaknya, tapi ini bercandaan santai ya, bercandaan santai. Seorang psikolog tuh jadi kayak apa ya? Mungkin lawan jenis jadi takut untuk deketin gitu nggak sih? Psikolog loh Iya, nih, nanti aku iya. kebaca. Ada nggak sih unsur kayak gitu? Bisa ya? Pasti. Oke. Aduh, aku nggak bisa nih, pacarku psikologi nih, nggak bisa bohong. Padahal kita bukan ahli pendeteksi kebohongan ya kak ya. Ya, ada lagi nih Kak dari Apanggalo. Kakak nanti jangan lupa di-save ya live-nya biar bisa di-share lagi di Facebook. Ini penting banget. Oke, ya nih tugas kakaknya ya diingatkan ya. Oke. Ya oke, malam Pak Pendeta. Salah alamat. Salah alamat kali Salah ya. alamat. Oke. Ada juga Larry Alfriani. Ya, terus Apanggalo ke psikolog itu bukan aib kok. Iya ya, ini pengalaman dari kakaknya sendiri ya. Iya. Ada lagi Cotek 21. Indu Panggalo. Indu Panggalo nih orang tuanya Kak Iin. Iya, itu papa saya. Oh, salam kenal. Papahnya ya?
Iya, Papa. Oh, salam kenal, Om. Henry Nendisa, Angga Karam Bepakolo. Oh itu teman dari Temen SD. ya. Oke. Ivonipe, Hmm. Graceliata, Fabert 08, Eni Visioner. Ya amoke cintaku kandas oleh kode etik. Iya ya. Kode etik mengandaskan cinta kita. Juanar Turo, DJ. Oke. Iya Psikolog Kak juga. In. Oh, oke. Psikolog. Salam kenal. Hmm. Iya Kak. Terus ada yang ya Apa tuh Kak? nggak tahu ada di ini nggak udah nggak nongol di timelineku. Oh ini apa enggak lo? Kak, kalau ke psikolog tuh bayar berapa ya? Takut kantong nggak mencukupi. Terus nih dari Ivoni P. Misal nih kita mau merefer klien ke sejawat kita, tapi ternyata si klien sudah merasa cocok dengan kita, jadi menolak. Gimana cara untuk menjelasinya? Oke. Mungkin dari apa enggak lo dulu ya? Sebetulnya nanti itu juga masuk ke pembahasan kita ya, Kak In Eh, ya. iya Oke. ada nanti di Oke, sip. mm-mm. Terus ini ya Terus tadi kita menjawab. mungkin kita jawab pertanyaan dari Ivoni dulu ya, Kak Iin ya. Misalkan kita mau refer klien ke sejawat kita, tapi ternyata si klien sudah terlalu nyaman sama kita, jadi menolak untuk di refer gitu. Kak, pernah nggak Kak Iin ngalamin ngalamin kejadian seperti itu Kak Iin? Em, nggak persis sama tapi mirip ya. Oke. Cuma ya balik lagi Kak, kita mau merefer ke sejawat kita itu alasannya kenapa? Karena kalau sesuatu yang memang kita sudah nggak bisa handle, ya kita nggak bisa paksakan. Misalnya Oke. kasusnya berat, misalnya kayak kasusnya itu klinis banget dan saya eh, nggak expert di bidang itu, mau nggak mau saya harus refer ke Kak Rani misalnya kayak gitu Ya. ya. Tapi kliennya udah. Jadi bagaimana saya menjelaskan ke klien bahwa alasan saya itu bukan karena saya tidak mau nanganin kamu, tapi ada yang lebih berkompeten untuk nanganin kamu dan ya kita memastikan bahwa kita sama aja. Eh, Ya. Maksudnya sama aja kita sama-sama psikolog kita mungkin orangnya beda, tapi pasti penanganannya juga akan lebih baik karena ketika saya merekomendasikan kamu ke teman sejawat pasti saya akan merekomendasikan yang juga baik gitu yang Ya. jauh lebih baik. Dan saya yakin bahwa teman sejawat ini mampu untuk membantu kamu untuk menyelesaikan masalah gitu. Ya. Gimana Kak Rani? Oke. Oke, kalau dari saya sih pernah ada sih Kak Iin untuk beberapa kasus ya, terutama kasus-kasus yang tidak pada spesialisasinya kita, gitu ya Kak Iin ya. Iya. Misalkan saya spesialisasinya klinis dewasa, kemudian ada kasus yang terkait dengan masalah pendidikan atau masalah hukum atau masalah anak gitu misalnya ya, anak yang sudah pada karakter klinis gitu ya, maksudnya pada kasus klinis. Kemudian saya merasa nih gitu, aduh kayaknya kalau saya yang menangani kasihan ini si klien gitu, maksudnya dia nggak akan maksimal gitu ya karena kompetensi saya bukan di sana gitu. Terus kemudian saya ngomong juga nih sama si klien dan keluarganya, ini sepertinya saya perlu merefer Anda ke teman psikolog yang lain juga gitu. Ada juga beberapa klien yang nggak mau gitu. Pernah sih ada nggak udah nyamannya sama Bu Rani aja misalnya kayak gitu. Udah terlanjur dari awal sama Bu Rani gitu. Nah ini kan contohnya kayak gitu ya. Jadi si klien menolak untuk di refer gitu ya ke klien yang lain. Setelah saya jelaskan, ternyata si klien ini tetap nggak mau Kak Iin, nggak mau sama Purani aja gitu. Akhirnya kita nego ya, apa seorang psikolog itu perlu ilmu nego ya. Kita perlu fleksibel, Benar. sefleksibel mungkin ya Kak ya gitu. Jangan sampai si klien ini juga merasa insecure, tidak aman atau bagaimana atau merasa dibuang gitu kan. Kemudian setelah dijelaskan dan akhirnya tercapai sebuah kesepakatan Kak Iin. Nah kesepakatannya adalah oke, baik kalau begitu. Hmm, anda cobalah untuk kontak si rekan sejawat ini gitu kan ya. Dan kontaknya pun karena si klien ini menolak, akhirnya saya yang mengontak gitu. Istilahnya saya yang menjembatani si klien ini untuk ketemu dan melakukan perjanjian dengan si psikolog itu. Terus kemudian
Saya mengatakan gini, gini aja, saya nggak akan meninggalkan kamu karena dari awal Anda sudah saya pegang gitu kan. Nah, nanti ke depannya Anda akan tetap saya supervisi. Nah, mungkin ini salah satu jalan tengahnya gitu. Jadi, nanti Anda konsultasi dulu ke si psikolog itu, setelah 1-2 kali Anda boleh tetap kontak saya dan keep in touch dengan saya gitu. Saya akan tetap pantau perkembangan Anda sampai di mana. Jadi, saya yang menjembatani dia dengan si psikolog yang baru. Karena ternyata banyak banget klien yang merasa insecure gitu loh, Kak Iin, untuk menghubungi seorang psikolog, apalagi kalau sudah nyaman dengan satu orang psikolog, dia takut untuk memulai dengan yang baru gitu. Takut di judgement lah, takut di apa ya, perlakuannya nggak pas, nggak cocok atau kayak gimana gitu. Jadi akhirnya saya membantu dia untuk menjembatani dan kemudian dia tetap bisa berkonsultasi dengan saya gitu. Tapi tentunya setelah berkonsultasi dengan si rekan sejawat yang lain. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Ivoni tadi ya. Jalan tengahnya kayak gitu. Kemudian lanjut nih, dari tadi ada yang belum terjawab tentang pertanyaan apa sih bedanya psikolog? Ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, kalau psikolog itu kan tadi di awal sudah dijelaskan ya, siapa sih yang bisa disebut dan dipanggil sebagai seorang psikolog. Banyak juga orang awam yang salah mengistilahkan, kamu kuliahnya jurusan apa? Jurusan psikolog gitu. Jurusannya namanya adalah psikologi, ilmunya psikologi, dan orangnya yang berprofesi sebagai seorang psikolog itu baru dinamakan psikolog gitu ya. Sekali lagi, psikolog adalah seseorang yang sudah menempuh sarjana psikologi dan selesai magister profesi psikolog gitu ya. Nah, kalau psikiater adalah seorang dokter, jadi seorang dokter umum kemudian mengambil spesialis SPKJ, spesialis kejiwaan, itu namanya psikiater. Nah, jadi sebetulnya yang dipelajari itu sama-sama kejiwaan ya, Kak Iin ya, dan psikiater pun juga dibekali dengan apa ya, ilmu-ilmu yang mirip sebetulnya dengan kita. Mereka juga diajarkan konseling, kemudian psikoterapi dan lain sebagainya. Tapi perbedaan utama yang mendasar adalah seorang dokter berarti kan bisa memberikan terapi secara medis, secara obat-obatan dan lain sebagainya. Itu juga ada beberapa kasus yang membedakan kapan kita harus ke psikolog dan kapan kita harus ke psikiater. Nanti ya, saya akan buka ya di sini filenya ya. Nah, jadi kira-kira itu teman-teman supaya nggak salah pengertian lagi antara psikolog dan psikiater gitu ya. Karena kalau misalnya ada yang nanya saya, apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Yes. Kadang aku jawab itu singkat banget, cuma bilang, ya kalau psikolog itu pakai biasanya tuh intervensinya itu lebih ke terapi, tapi kalau psikiater itu lebih ke medis, obat-obatan kayak gitu. Jadi misalnya terusnya kayak gimana kalau misalnya nih ada yang kayak udah sampai schizofren, berarti itu sudah dihandle sama psikiater, karena yang schizofren itu kan medis, pengobatan medis. Terus juga ini ya Kak, mungkin kasus-kasus yang suaranya keputus-putus Kak Iin, maaf. Ya, jadi psikolog sama psikiater juga tetap harus kerjasama gitu. Jadi yes, betul. Oke, silahkan handle. Tapi untuk melihat perilakunya atau masalah yang lebih ke psikologisnya, nah itu dihandle sama psikolog kayak gitu. Ya. Jadi sebetulnya bisa saling beriringan gitu ya Kak Iin ya, cuman ranahnya aja yang berbeda ya Kak ya. Iya, benar. Oke, ya. Dan mungkin juga kasus-kasus yang sudah sampai, ya itu misalkan kasus-kasus halusinasi, kemudian sulit tidur sudah sampai waktu yang sangat lama, terus kemudian sudah terkait dengan masalah-masalah kerusakan otak, masalah-masalah syaraf, dan lain sebagainya. Nah, itulah pertanda bahwa Anda perlu untuk mencari seorang psikiater, teman-teman. Tapi untuk di awal sebetulnya supaya kadang-kadang yang error ya. Kayaknya jaringannya Kak Iin barusan buffering. Oh, itu di sini malah Kak yang buffering. Oh ya. Oke. Tapi sekarang udah oke ya Kak ya? Oke, udah oke. Oke, ya. Nah, ini tadi Kak saya sampaikan bahwa kadang ada beberapa kasus yang misalkan seseorang sudah mengalami sampai halusinasi, kecemasan yang sangat-sangat berlebihan sekali, tidak bisa tidur dalam rentang waktu yang sangat lama, terus kemudian juga gangguan-gangguan yang sudah mengganggu syaraf di otak, terus kemudian mungkin orang-orang yang pernah kecelakaan berat dan ternyata ada gangguan tertentu di otak. Nah, itu mungkin membutuhkan pendampingan dari seorang psikiater ya, Kak Iin ya. Nah, tapi supaya teman-teman nggak bingung, kalau misalkan tetangga kami atau saudara kami itu harus ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu. Untuk awal bisa ya ke psikolog dulu ya, nanti kemudian kalau butuh ke psikiater kita akan refer, begitu ya Kak ya?
Ya pasti. Jadi Karena kita nggak nggak masalah, mungkin nggak perlu memaksakan bingung ya. nggak Hmm, usah bingung, bisa ke psikolog dulu, baru ke yes. psikiater. Atau kalau ke Oke. psikiater boleh. Oke, ya. Kak, ada yang Nah, masuk lagi nih, terus, Kak, kayaknya nih, Kak. oh ya, silakan. Ada yang nanya, monggo. Ini Karani kayaknya dari, baca di sini nggak kelihatan. oke, ada dari pendukungnya Kak Iin ini. Dari Ibu Anak. Bapak ya, Bapak Indu Panggalo ya. Papa ya. Iya, Bu Rani, terima kasih. Saya senang ikut acara ini. Terima kasih, Om. Sama nih, papa mama saya juga lagi nonton nih, Kak Iin. Penggemar setia. Iya. Ya, ada kata mood cewek. Ista isti, ajengmu join. Oke. Terus dari ajengmu, Semua. loh Kakak Iin KD Unika ya, saya ajeng Pio Mapro Unika. Oh, kenal nggak tuh Kak? Kayaknya pernah deh tahu ajengnya. Apa Mapronya kita dulu beda di ini, Unika beda atau di mana? Mapronya di di Unika ya Unika. Kak? Oke, ya ya ya. Ada TMP JR27 Kak, nggak tahu siapa ini, salam kenal. Ah, calon Oke, ada ipar. penit calon adik ipar, oh pendukungnya Kak Iin. Ada peniti menyelam, Oh, itu ada orang Andi, ya, ada Andi Jiang, Purani, tanda tanya Mm-mm. gitu. Iya, ya ada apa Pak? Teman saya nih. Oh ya. Jeti Misela, ada Risa Leoni, Ivoni, thanks banget Hai, itu anak jawabannya. Iya psikologi. sama-sama. Siapa nih? Risa Leoni ya? Ya, itu anak psikologi juga. Oh, oke oke. Anak psikologi memang cantik-cantik ya, Kak ya? Kayaknya memang ya. Tanpa oplas udah cantik ya. Mungkin auranya karena belajar tentang kejiwaan dan sudah berobat jalan, Iya iya jadi iya. auranya ya, Ya. Mungkin kalau dulu sebelum masuk fakultas psikologi, sebelum diobati di fakultas agak beda ya, Kak ya. benar. Ada Elia Serpawang, Kak. Terus ada lagi nih, Gabriela. Kak, kalau ambil S2 psikologi, apa itu sudah disebut psikolog juga, Kak? Oh ya, ini mungkin pertanyaan yang banyak, sering orang tanyakan juga ya, Kak Iin. Langsung langsung kita jawab Mm. aja ya. Nah, buat Ya, teman-teman, kalau silakan. Anda ingin mengambil S2 psikologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama Dua. yaitu S2 Sains Psikologi gitu, Magister Sains Psikologi, ini bisa diambil oleh latar belakang sarjana apapun gitu. Jadi Anda dari ilmu komputer, dari hukum, dari ekonomi, Anda bisa mengambil Magister Sains. Tapi setelah Anda lulus Magister Sains, tidak disebut psikolog gitu ya. Jadi hanya disebut sebagai ilmuwan psikologi. Jadi Anda bisa melakukan penelitian, Anda bisa ya mengajar, Anda bisa sharing, tapi Anda tidak bisa melakukan praktek-praktek sebagai seorang psikolog gitu. Nah, yang kedua adalah Magister Profesi Psikolog. Ya, ini syaratnya Mm-mm. Anda harus sudah lulus sarjana psikologi dan di sini magister profesi psikolog setelah Anda menyelesaikannya Anda baru bisa disebut sebagai seorang psikolog. Nah, di dalam Oh, magister profesi psikolog ini penjurusannya banyak teman-teman seperti yang tadi kita sebutkan di awal ya Kak Iin, ada psikolog ya. pendidikan, psikolog klinis anak, klinis dewasa, psikolog industri dan organisasi gitu. Jadi spesifikasinya akan banyak gitu tergantung minat Anda Mm-mm. ke mana gitu ya. Ya, Itu semoga betul, menjawab ya betul. teman-teman ya. Oke. Terus ada Oke. Prastika Patalo, ada Halo. Agung Kalvari, ada Nino Praka, ada Ajengmu dan Risa Ah, ini Leoni. psikolog juga. Hmm. Oke, psikolog juga ya. Kak Iin, tertarik nggak kita nanti next kita bikin lagi perbincangan kayak gini kayaknya seru ya. Tapi mungkin di live lanjut di Facebook. Oke, teman-teman oke nggak nih? Boleh. Boleh Kayaknya ya, oke oke. Iya, ya. kita ke Kayaknya Facebook ya oke ya. kapan-kapan. Boleh, boleh. Atau Rata-rata kita punya jadwalkan Facebook nih nanti yang dalam punya Instagram. punya Facebook ya. Berteman juga di Rata-rata Facebooknya yang Kak punya. Iin ya. Ya. Oke, oke, ya. Oke, kita selesaikan topik kita Kak Iin. Masih ada 15 menit nih. Ya. Apalagi nih yang tadi mau ditanyakan Kak? Berikutnya. Nah, kapan sih saat yang tepat kita itu ke psikolog? Oke, kapan saat yang tepat? Saya sudah ada ini nih, menjabarkan ini saya ambil artikel dari Hello Sehat ya teman-teman ya. Jadi yang Ya. pertama, kapan sih tandanya Anda sudah butuh ke psikolog? Ada 5 ciri ini untuk mudah aja ya, untuk mudah ya. Yang pertama, masalah Anda sudah sangat mengganggu. Maksudnya mengganggu adalah misalnya nih, saya adalah seorang yang suka cemas gitu misalnya ya.
Saya kerja sampai nggak Iya. fokus, kerja nggak konsen, berbicara sama orang saya sampai nggak konsen karena saya selalu cemas. Kemudian saya naik transportasi umum, keluar rumah saya cemas. Nah, disitulah berarti ketika masalah Anda sudah sangat mengganggu aspek kehidupan Anda perlu mencari bantuan seorang psikolog. Kemudian ciri yang Mm-mm. kedua, Anda sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tapi tidak berhasil. Ini juga keluhan yang sering banyak diceritakan oleh klien ya, Kak Iin ya. Bu, saya tuh sudah melakukan cara begini, 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 sudah nonton YouTube, sudah baca buku, sudah nonton video, sudah ini, sudah itu, sudah ibadah, sudah apa-apa, dan lain sebagainya. Tapi kok tetap nggak berhasil ya, Bu ya? Tetap cemas, tetap nggak bisa tidur. Nah, mungkin itu pertanda Anda tetap butuh mencari seorang profesional, yaitu seorang psikolog gitu ya. Terus yang ketiga, Mm. keluarga atau sahabat mulai lelah dengan keluhan Anda. Waduh, semoga ini nggak terjadi ya sama teman-teman ya. Ini ciri-ciri yang mudah aja Sampai gitu. Jadi dengerin curhatnya. iya, iya berkali-kali itu lagi dicurhatin. Contoh ya Kak Iin, semoga nggak ada yang tersinggung ya di sini ya. Seorang wanita pacaran gitu, punya pacar ya. Dari tahun lalu, tahun ini, sampai mungkin tahun depan lagi, yang diceritain selalu sama pacarku tuh tukang selingkuh misalnya ya, amit-amit ya. Pacarku Mhm. tukang selingkuh, suka Benar. ngelakuin KDP, kekerasan dan lain sebagainya. Itu terus yang diceritakan gitu ya. Tapi teman-teman keluarganya, sahabatnya dengerin dia udah 3 tahun, tetap aja jalan terus Iya sama benar. pacarnya ini gitu. Ya kan banyak ya Kak ya. Nah mungkin itu pertanda bahwa Prihatin Anda sudah tapi tetap aja tapi ngeluh terus. iya, Ada itu. aduh, saran dari keluarga, saran dari sahabat, udah dikasih tahu 1000 macam cara, nggak ada yang ini, ya tetap nggak dilakuin, tetap masalahnya sama aja terus gitu ya kak ya. Ini juga pertanda bahwa Anda sudah butuh untuk mencari seorang profesional, karena tentu pendekatan kita kan berbeda dengan pendekatan orang Iya. awam, mungkin keluarga atau sahabat ya, Kak Iin, kita punya teknik Ya, tertentu benar dalam benar. melakukan konseling, psikoterapi gitu. Kemudian ciri keempat, Anda mulai mencari pelarian yang tidak sehat. Nah, ini mungkin jadi Mhm. menjadi ketagihan alkohol mungkin, obat-obatan terlarang, bahkan ketagihan gadget itu juga salah satu pertanda loh Kak Iin. Ini Benar benar. tangannya Betul. sebentar aja nggak bisa lepas gitu. Atau ketagihan ngemil makanan tertentu ya Kak Iin ya, sampai pada tahap yang addicted atau sangat parah sekali. Nah mungkin pelarian itu adalah cara yang Anda gunakan untuk melepaskan ketegangan yang ada di tubuh, caranya melarikan diri ke hal tertentu. Tapi ketika Anda mulai sadar bahwa kayaknya aku kok udah ketergantungan tingkat parah ya, nah coba Anda menghubungi dan mencari seorang psikolog untuk berkonsultasi gitu. Dan yang Ya. kelima, Anda pernah atau baru saja mengalami kejadian traumatis. Nah, kejadian traumatis kan bisa macam-macam ya, Kak Iin ya. Ah, Amit-amit nih, banget mungkin itu. bisa dari bencana alam atau mungkin kehilangan nih, kehilangan sahabat, Mhm. saudara atau keluarga atau apapun. Dan ternyata Anda nggak segera bisa move on dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini juga pertanda Anda perlu untuk mencari seorang psikolog. Sebetulnya ciri-ciri lain masih Mhm. banyak ya, Kak Iin ya. Tapi ini Banyak. mungkin yang cara awam aja. Mungkin dari Kak Iin mau menambahkan, kapan sih seseorang tuh harus menghubungi seorang psikolog gitu, Kak? Tadi udah dapat gambaran banyak ya dari Kak Rani. Ya, tadi tuh Iya, kayak iya, iya. kalau misalnya teman-teman punya atau ngerasa bahwa kayaknya fobiaku ini udah nggak wajar deh. Kok aku Ah, kelewatan banget air, takut. Jadi udah nggak mandi berbulan-bulan kayaknya tuh silakan nih kalau kayak gitu waduh. suatu nggak nyaman atau akhirnya mempengaruhi aktivitas dan Ya. pekerjaan, sudah Mm-mm. bikin nggak bisa tidur. Nah, itu saatnya teman-teman perlu untuk berkonsultasi ke psikolog kayak gitu. Yes, Dan ya. tadi ada yang aku baca itu Daniel Redenberg itu bilang semakin awal seseorang mendapatkan bantuan maka semakin mudah untuk melewati masalah-masalah. Tuh. Jadi kalau Oke. misalnya bahwa aduh saya nggak bisa nih handle masalah ini, semakin cepat teman-teman itu ke psikolog maka apa yang teman-teman alami itu akan lebih cepat teratasi kayak gitu. Jadi Oke, jangan takut berarti kalau sudah psikolog. merasa ada yang nggak beres, segera kontak, jangan menunda-nunda ya, Kak. Karena banyak banget orang menunda Oh, sampai 1 tahun, sampai ini. Udah dari dulu sih, Kak, sebetulnya mau ke psikolog, tapi saya masih ragu, masih takut, masih apa gitu. Kita nggak perlu ragu ya, Kak ya. Kalau sudah merasa ada yang nggak iya, beres dan dengan diri jangan kita malu. ya. Jangan malu Oke. seperti yang tadi kita omongin bahwa ke psikolog itu Mm. bukan cuma orang gila, enggak, cuma orang Ya, yang ya, ya. sadar diri, tahu diri bahwa ada sesuatu yang saya nggak bisa selesaikan, jadi saya butuh Ya. bantuan orang lain kayak gitu. Oke. Jadi Gitu ya bukan Kak ya. hanya orang gila yang ke psikolog ya, Kak.
Bahkan untuk Mm-mm. pendampingan perkembangan seorang anak, kemudian pendampingan pra pernikahan, kemudian pendampingan Iya. perusahaan itu pun juga butuh jasa seorang psikolog ya, Kak ya. Mm. Atau mungkin yang cari jodoh nggak nemu-nemu, udah Ah, lelah ya, boleh iya psikolog. iya iya iya, nggak bisa move on dari pacar juga bisa ya Kak ya, nggak harus orang Iya, gila ya. betul. Oke, Nggak harus orang seru gila. seru seru ya ya. Oke oke, Kak Oke, ini ada pertanyaan tadi nih dari Gabriela. Kak, schizophrenia itu apa ya Kak Rani? Oke, saya jawab secara sekilas ya. Schizophrenia itu ya, adalah sebuah gangguan, ini sudah dinamakan gangguan kejiwaan yang istilahnya mungkin cukup ya, akut ya sebetulnya ya. Karena cukup, cukup. biasanya schizophrenia, ciri pertama yang muncul adalah tentunya orang itu mengalami halusinasi, bisa juga dalam bentuk delusi, bisa juga Mm, dalam bentuk waham gitu. Intinya adalah seseorang yang sudah mulai putus ya, putus logikanya dengan realitas sesungguhnya. Jadi mulai ngomong yang ngelantur, nggak nyambung sama kita, pola pikirnya ngelantur, berhalusinasi, kayak punya daya hayal sendiri dan sangat-sangat meyakininya. Terus kemudian juga udah nggak bisa lagi connect dengan realita yang ada gitu. Nah itu ciri-ciri utama schizophrenia. Ciri-ciri yang lain banyak sih. Biasanya nanti juga pola makan juga terganggu dan sikap-sikap lainnya yang mulai aneh misalkan mandi sampai berjam-jam terus kemudian atau malah tidak mandi sampai berhari-hari dan berbulan-bulan gitu ya. Tapi intinya schizophrenia ini gangguan kepribadian dan gangguan pola pikir. Jadi kalau dicek itu di bagian otaknya itu berbeda dengan kita orang normal gitu. Dan intinya adalah seseorang ini sudah nggak bisa lagi menyadari realita yang ada, jadi putus kontak gitu loh dengan realita, seperti punya dunianya sendiri gitu, dan dia sangat meyakini, padahal yang dia yakini itu bukan sesuatu yang benar. Nah itu ciri utama schizophrenia. Semoga menjawab ya. ya. Oke. Terus dari apa enggak lo nih, Kak, kalau misalnya ada orang yang suka banget buat bolu hampir tiap hari, dan kalau bisa 3 kali sehari, itu tanda klinis perlu ke psikolog nggak ya, Kak? Bukan ngomongin kakaknya kan ini? Nggak tahu deh. Aduh, ini saya curiga ini. Sebentar, sebentar. Perlu dicari tahu sih, alasan seseorang itu membuat bolu apa. Ya, Kak Iin ya. Contoh, Bener, ada bener. orang yang mungkin aja ya, mungkin contoh kasus dulunya suka dikatain, alah kamu perempuan paling kamu juga nggak bisa masak, kamu tuh nggak bisa apa-apa. Nah suatu saat ya Tuh, ini dia ingin membuktikan hal itu, aku bisa loh, coba nanti aku akan bikin orang-orang percaya bahwa aku tuh bisa gitu. Akhirnya dia ketergantungan, addicted, dan ingin terus berobsesi untuk membuktikan hal tersebut sampai orang-orang di sekitarnya percaya gitu. Nah apakah ini tanda bahwa seseorang perlu ke psikolog? Tergantung ya, ketergantungan untuk membuat bolu itu sampai tahap mengganggu nggak? Kalau bikin bolu malah jadi buat makan orang-orang di sekitarnya, membawa manfaat, ya nggak udahlah, nggak usah ke psikolog, dinikmati aja bolunya. Ya gitu ya Kak ya. Kalau selama orang-orang terdekat nggak terganggu, kecuali 24 jam kerjanya bikin bolu aja sampai nggak bisa ngelakuin yang lain gitu, sampai putus kontak dengan keluarganya. Nah itu mereka terganggu karena ini ngabis-ngabisin telur, ngabis-ngabisin bakat. oke, sampai nggak bikin makanan yang lain tapi cuma bolu aja setiap hari. Keluarganya dimakanin bolu terus gitu ya. Nah, itu mungkin ya pertanda butuh ke psikolog. Lalu untuk biaya konsul gimana, Kak? Ya, oke, untuk biaya Ini konsul sebenarnya itu yang betul. iya, banyak yang penasaran ya Kak Iin tentang biaya konsul ya, mahal atau enggak gitu ya Kak Iin ya. Ini seperti menjawab tadi malam yang DM ke Instagramnya Kak Rani, Kak aku tuh sudah pengen ke psikolog udah lama, tapi aku takut mahal Kak gitu. Kak Rani cuman jawabnya gampang aja sih, emang mahal buat kamu tuh berapa sih gitu. Saya nyebutin Benar. angka ya, nggak apa-apa ya Kak Iin ya, saya nyebutin angka. Ini yang berlaku di Pulau Jawa gitu ya, di Jawa Tengah. Sekitar 200-an Kak per jam gitu. Kalau sekitar Ya, 200 ribuan per jam, terus saya jawab, menurut saya itu wajar aja sih, rata-rata memang di angka segitu gitu. Yang saya tahu, saya bilang gitu. Menurut kamu itu mahal ya? Iya, kalau buat saya itu mahal Kak gitu. Kak Rani cuma jawabin santai aja sih. Gini deh, sama seperti kita lagi mau mencari dokter spesialis gitu ya. Dokter spesialis yang mungkin masih barusan lulus, mungkin harganya akan sedikit lebih miring dibandingkan dokter spesialis yang jam terbangnya sudah tinggi gitu kan. Tapi kenapa dokter spesialis yang sudah senior tetap dicari orang? Padahal konsultasi 1 jam aja
aja harganya juta-jutaan, misalnya begitu gitu. Karena kita memang mencari keahliannya dan kita merasa butuh untuk mendapatkan solusi, mendapatkan penanganan dari dokter tersebut. Jadi sama halnya Dek sama ke psikolog, jadi mahal dan enggak itu sekali lagi relatif gitu ya. Kalau Anda merasa bahwa saya butuh nih untuk ke psikolog dan saya yakin nih dengan psikolog ini, menurut saya sih nggak ada kata mahal sih, semua tergantung jam terbang dan kompetensi si psikolog itu sendiri ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya kalau misalnya itu jawabnya sih gini Kak, pokoknya nggak lebih mahal dari ongkos nongkrong kamu kok di kafe kekinian kayak gitu. Oke. Banyak yang nggak mau ke psikolog itu karena udah dari awal tuh udah mikir lah mahal, masa cuma curhat doang ngeluarin duit segitu. Nah akhirnya banyak orang yang nggak aware sama kesehatan mentalnya, akhirnya itu jadi berdampak pada diri sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan mental kita, itu bisa mengancam hidup. Buktinya banyak yang bunuh diri kan akhir. Betul. Ya jadi jangan lihat relatif ya. Ya. Benar, jangan lihat angkanya, tapi lihat apa yang kamu dapatkan setelah itu. Ya, betul. Oke. Yang penting nggak lebih mahal dari biaya pacaran, biaya nongkrong, dan biaya kuota internet per bulan ya, Kak ya, dan biaya beli lipstick, make up ya. Iya. Nggak ada papanya. Kalau buat beli make up aja bisa keluarin uang segini. Nah, apalagi untuk kesehatan Anda gitu ya. Karena kesehatan bukan hanya dari fisik, tapi mental Anda juga harus sehat ya, Kak ya. Oke. Ya, karena terus fisik sehat kalau mentalnya nggak sehat, ya kan? Iya, betul. Nah, di dalam jiwa yang kuat terdapat kebalik ya. Di dalam tubuh yang kuat iya nggak sih? Terdapat di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, kebalik nggak ya? Ya, intinya gitu ya. Udah lama. Udah lama. Intinya antara fisik dan mental itu harus seimbang gitu ya, Kak ya. Oke, dari Gabriela, makasih Kak Rani sangat membantu infonya malam ini. Apa enggak lo bukan Kak? Oh, bukan kakaknya. Oke, aman. Apa enggak lo love banget Kak Rani dah? Oh, love you too. Ada pertanyaan juga dari WP 2000. Kak, gimana sih mengatasi anak muda yang suka terjebak sama pikiran sendiri sehingga berpengaruh sama aktivitas keseharian untuk Kak Rani? Terjebak sama pikiran sendiri. Oke. Ini terutama anak muda ya, karena belakangan juga kasus-kasus yang sering Kak Rani tangani itu kasus-kasus quarter life crisis Kak Iin. Jadi usia antara 20 tahun sampai 30-an tahun itu seringkali mereka ya mungkin itu ya istilahnya terjebak dengan pemikirannya sendiri gitu dan akhirnya seolah-olah kayak nggak peduli dengan lingkungan di sekitarnya, hanya peduli dengan dirinya sendiri, membesar-besarkan masalahnya sendiri. Nah, di dalam hal ini tentu kita kadang-kadang butuh juga masukan dari teman, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita untuk BP ya. Jadi, kapan sih saatnya? Mungkin Anda juga perlu tanya ke teman-teman dan keluarga Anda, menurut kamu, aku tuh kayak gimana sih gitu? Ya, mungkin ini pertanyaannya bagus juga. Jadi, Anda coba pancing dari orang-orang terdekat Anda. Kalau orang-orang terdekat Anda ternyata pendapatnya udah kamu nih kayaknya kayak punya dunia sendiri, nggak peduli nih sama orang di sekitar kamu. Nah, itu salah satu tanda. Itu salah satu tanda yang bisa kita pakai untuk mengukur. Jadi, Anda tuh sekarang ini tuh kayak gimana sih di mata orang lain. Nah, itu penting, teman-teman. Karena kita setiap hari bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi, penilaian orang di sekitar kita kadang juga ada yang perlu kita dengar. Meskipun nggak semuanya perlu kita dengar juga, gitu ya. Mudah-mudahan sih menjawab ya. Oke. Apa enggak lo? Kak, kalau aku main ke The Sims terus halu gitu, apa aku harus ke psikolog juga? Oke. Aku nongkrongnya di Burjo, Kak, kira-kira gitu. Mungkin kakaknya yang bisa jawab. Hati-hati ya, apa enggak lo? Hati-hati apa enggak lo bukan hanya mainan The Sims, apapun juga kalau kita berlebihan masuk ke dalamnya, nonton film pun juga bisa, main game apapun bisa, atau melakukan kegiatan apapun bisa, Anda sampai terbawa, mungkin nggak sampai dalam tahap halu ya, tapi terlalu terbawa gitu, jadi perasaan kita, pikiran kita tuh terlalu masuk gitu, nah Anda perlu hati-hati, Anda perlu cermati gitu. Kalau rasa-rasanya kayak udah terlalu masuk, terlalu dalam, atau Anda suka main Twitter nih, ada istilahnya role play ya, Kak Iin ya, jadi kita kayak bermain peran gitu,
Nah, kadang banyak orang yang akhirnya nggak bisa membedakan mana yang peran yang saya ciptakan dan mana yang saya beneran gitu kan. Nah, Anda perlu hati-hati gitu. Ketika Anda sudah merasa, aduh kok kayaknya udah nggak beres ya, kok kayak pola pikirku udah mulai ada yang aneh gitu. Nah, mungkin Anda perlu hentikan sejenak, Anda perlu refleksikan kembali gitu. Kayaknya ini udah mulai dalam tahap yang berlebihan nggak atau masih dalam tahap yang wajar. Nah, kira-kira itu sih. Semoga menjawab ya, apa Galuh? Kak Iin, ini waktunya saya tinggal 25 detik. Kita lanjut ke Facebook ya. Kapan Kak Iin? Buat teman-teman nih. Jadi biar bisa dapat update jadwal. Kita coba ke Facebook lagi ya. Nanti kita umumkan ya. Minggu depan aja atau jadwal kita. Oke, ya. Aduh, belum semua pertanyaan kejawab. Iya. Tapi terima kasih ya teman-teman. Kak Iin, makasih ya.